Assalamualaikum Sobat Justisia TV, saya Zakia, hadir kembali dalam Justisia Newsroom. Informasi pertama hari ini datang dari upaya penguatan manajemen peradilan di wilayah Lampung. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menggelar koordinasi strategis guna mempercepat penyelesaian perkara. Sebuah langkah nyata untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih tangkas bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr. Andes Muhammad Sukri, Sarjana Hukum Magister Hukum, resmi membuka kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Kegiatan berlangsung pada 21 hingga 22 Mei tahun 2026 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, serta diikuti oleh 56 peserta. 3 narasumber ahli dihadirkan untuk memaparkan materi strategi koordinasi percepatan perkara, peningkatan kinerja satuan kerja, hingga kiat pencapaian kinerja optimal. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh perkara ditangani dengan cepat, tepat, dan tidak melampaui tenggat waktu yang ditetapkan. Assalamualaikum Sobat Justisia TV, saya Rani Cahyani saat ini berada di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tempat kegiatan rapat koordinasi percepatan penyelesaian perkara bagi Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berlangsung. Saat ini saya sudah bersama Ibu Haja Umi Salamat Tatroman SAMH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Baik Ibu, selaku inisiator kegiatan ini Ibu, apa urgensi mendasar Bu untuk dilaksanakan kegiatan ini Bu? Sebenarnya untuk inisiator itu pimpinan juga ya yang berperan. Jadi pimpinan merasa kita melihat menganalisa hasil triwulan 1 kemarin sangat memprihatinkan, di mana masih ada satker itu di ranking 100 ke atas. Bahkan ada satker yang rankingnya 40-an tiba-tiba melorot, meluncur ke ranking di atas 100. Jadi dengan Bintek ini kita berharap penilaian capaian nilai kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung khususnya satker-satker di bawahnya bisa naik minimal seperti target Pak Ketua tadi, maksimal ada di ranking 50. Jangan lagi di atas itu ya Allah. Ya. Jadi peningkatannya untuk prestasi penilaian kinerja prestasi satker ya Bu ya? penilaian kerja satker dan khususnya lagi sebenarnya dengan peningkatan capaian nilai kinerja itu membuktikan telah adanya perbaikan yang signifikan untuk layanan kepada masyarakat. Nah itu, jadi titik utama di layanan masyarakat, tapi kita menganalisanya dengan melihat capaian nilai kerja satker tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga kegiatan ini menjadi membawa dampak positif ya Bu, Amin, untuk prestasi nilai kerja PA Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar artinya Lampung. tidak hanya untuk capaian nilai kinerja yang bisa menggambarkan performa mereka, tapi yang terpenting adalah mewujudkan peradilan yang benar-benar bisa melayani masyarakat dengan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau atau biaya ringan dengan secara digitalisasi. Terima kasih. Ibu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Belambangan Numpu ya Ibu ya. Terakhir nih Bu, kemarin sepertinya berhasil meningkatkan ranking kinerja di Pengadilan Agama Belambangan Numpu nih Bu. Meskipun saat ini sudah menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Agama Tulang Bawang Ibu. Baik Ibu, terkait kegiatan di hari ini Bu, dari serangkaian kegiatan koordinasi ini, apa manfaat paling nyata yang Ibu rasakan dan bagaimana rencana Ibu untuk mengimplementasikan strategi baru guna mendongkrak kinerja di satuan kerja nanti Ibu? Ada beberapa ya. Yang pertama tentu saja karena ini temanya adalah percepatan penyelesaian perkara, kegiatan ini sudah cukup tersampaikan. Beberapa hambatan di satker yang menghambat penyelesaian perkara itu sudah tersampaikan ke Badilek. Jadi harapannya nanti akan segera ada solusinya karena Badilek juga sudah menyampaikan, narasumber dari Badilek sudah menyampaikan bahwa mereka punya beberapa kegiatan yang akan segera menjadi solusi bersama itu. Jadi harapannya nanti begitu diimplementasikan di satker sudah langsung bisa mendongkrak penyelesaian percepatan perkara itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan peningkatan kin satker. Tadi kan sudah disampaikan oleh narasumber bagaimana tips-tips supaya kin satker itu bisa intinya memang adalah konsistensi dari monitoring dan evaluasi di masing-masing bagian, baik kepanitraan maupun kesekretariatan untuk input data dan validasinya. Barangkali itu aja sih yang harus nanti
di tulang bawang ya saya rencananya akan begitu. Jadi memonitoring secara berkelanjutan gitu supaya kan tadi juga sudah disampaikan seharusnya itu dimonitoring minimal seminggu sekali. Validasinya, update-nya, segala sesuatunya itu. Gitu barangkali. Sobat Justisia TV beralih ke berita kedua, penyelenggaraan kepemimpinan kembali dilakukan. 8 ketua pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung resmi dilantik untuk mengemban amanah baru di satuan kerja masing-masing. Berikut informasi selengkapnya. 8 ketua pengadilan agama dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr. Andes Muhammad Sukri, Sarjana Hukum Magister Hukum, pada 22 Mei tahun 2026. Yang meliputi Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Agama Metro, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugi, Ketua Pengadilan Agama Kalianda, Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Ketua Pengadilan Agama Pringsewu, Ketua Pengadilan Agama Mesuji, dan Ketua Pengadilan Agama Belambangan Umpu. Rangkaian acara meliputi pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan fakta integritas sebagai komitmen nyata pimpinan, serta prosesi serah terima jabatan untuk menjamin keberlangsungan administrasi dan operasional satuan kerja. Yang mulia, hari ini kita menyaksikan momen penting dengan dilantiknya 8 ketua pengadilan agama baru di wilayah hukum PTA Bandar Lampung. Dengan masuknya semangat dan nakoda baru ini Bapak di 8 satuan kerja tersebut, apa target prioritas utama yang Bapak harapkan segera dieksekusi oleh para ketua yang baru dilantik Bapak? Terima kasih. Yang pertama, saya menginginkan apa yang sudah menjadi program prioritas Badan Peradilan Agama agar itu mendapat perhatian ya. Ada 5 program prioritas dan itu betul-betul ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Yang kedua, kami di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini sedang giat-giatnya mempersiapkan satker-satker tertentu, yaitu Satker Pengadilan Agama Tanggamus dan Pengadilan Agama Kalianda untuk mendapatkan predikat WBK dan WBM. Dalam hal ini PA Kalianda berusaha untuk mendapatkan WBK, sedangkan PA Tanggamus untuk mendapatkan WBM. Oleh karena itu saya pesankan secara khusus kepada ketua yang baru, yang kebetulan ini ketua yang lama berpindah tugas, semuanya dua-duanya akan dijabat oleh ketua yang baru, dan ini saya harapkan dengan sangat untuk serius mempersiapkan Pengadilan Agama Kalianda mendapatkan WBK dan Pengadilan Agama Tanggamus mendapatkan WBM, dan ini sudah saya amanahkan betul kepada pejabat yang baru. Selamat Bapak atas pelantikannya. Seperti yang kita tahu nih Pak, Pengadilan Agama Tanjung Karang ini bukan sekedar pengadilan biasa. Pengadilan Agama Tanjung Karang menyandang status kelas 1A dan berada tepat di jantung ibu kota provinsi. Terkait posisi strategis ini, apa nih gebrakan atau langkah utama yang akan Bapak lakukan untuk membawa PA Tanjung Karang untuk semakin berprestasi? Ya, saya sebagai pimpinan yang baru tentunya harus memastikan bahwa seluruh aparatur yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang bisa diajak bekerja sama untuk mengambil langkah-langkah terkait bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah menerima predikat WBK, maka harus kemudian melangkah kepada tahap selanjutnya, yakni melanjutkan pembangunan zona integritas dengan target meraih predikat WBBM. Itu yang pertama. Yang kedua, juga bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang ditunjuk sebagai satker yang harus menuntaskan pembangunan SMAP, maka itu juga menjadi fokus yang tidak kalah penting. Tetapi dari kedua hal itu, bahwa saya sebagai pimpinan yang baru harus memastikan indikator kinerja utama yang disusun sejak awal tahun
itu berhasil dicapai target-targetnya, maka itu pula hal yang harus dikedepankan. Bahwa kunci dari keseluruhan itu semua adalah kerjasama, maka itu yang harus dipastikan berjalan. Secara sederhana, saya akan melanjutkan seluruh program yang sudah dicanangkan dengan memastikan tidak ada kendala-kendala yang berarti nantinya. Itu kira-kira. Dengan dilantiknya Bapak Apriliadi sebagai nakoda baru di PA Karang, apa nih harapan terbesar ibu-ibu bagi arah kebijakan dan kemajuan untuk PA Tanjung Karang ke depannya? Semoga dengan kepemimpinan yang baru, kita PA Tanjung Karang semakin maju, semakin solid dan kompak, membawa pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sobat Justisia TV, dua agenda besar peradilan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zakia dan seluruh tim Justisia TV pamit undur diri. Wassalamualaikum. Justisia TV, informatif dan inspiratif. Justisia TV, informatif dan inspiratif.